Sebelum ceritanya dimulai, tekan tombol like dan subscribe dulu ya, biar channel ini makin berkembang dan saya makin semangat upload cerita horor berikutnya. Ribuan tahun sebelum zaman modern mengenal teknologi, di tengah hamparan padang tandus Mesopotamia, terdapat peradaban yang lahir terlalu maju untuk zamannya. Bangunan raksasa, sistem tata surya yang akurat, dan pengetahuan medis yang mendalam. Semua tercatat dalam lempengan tanah liat kuno. Lalu muncul satu nama, Anunnaki, dewa-dewa langit dalam kepercayaan bangsa Sumeria. Tapi benarkah mereka hanya simbol keagamaan? Atau justru mereka adalah sesuatu yang lebih tua, lebih asing, dan lebih nyata? Sumeria diyakini sebagai salah satu peradaban tertua di bumi, muncul sekitar 6.000 tahun yang lalu. Namun, yang membuatnya berbeda bukan hanya bangunan dan tata kota mereka, melainkan mitos yang mereka wariskan. Dalam tablet kuno mereka, tertulis kisah tentang para makhluk dari langit yang turun ke bumi. Mereka disebut Anunnaki. Konon, mereka datang dari sebuah planet misterius yang hanya melintasi tata surya kita setiap ribuan tahun. Planet itu dikenal dalam teori kontroversial sebagai Nibiru. Anunnaki digambarkan memiliki tubuh tinggi besar, kekuatan luar biasa, dan membawa ilmu pengetahuan yang belum dikenal umat manusia saat itu. Menurut legenda, para Anunnaki datang ke bumi bukan untuk menjajah, tetapi untuk menambang emas, logam yang dianggap sangat penting untuk teknologi dan atmosfer planet mereka. Namun, menggali emas di bumi bukanlah tugas mudah. Setelah bertahun-tahun bekerja, para Anunnaki mulai lelah. Lalu muncul sebuah ide radikal. Mari kita ciptakan makhluk baru yang akan bekerja untuk kita. Dengan menggunakan makhluk primitif yang ada di bumi, Anunnaki dikisahkan melakukan rekayasa genetik. Dari sinilah legenda penciptaan manusia dimulai. Lempengan kuno menyebut nama makhluk pertama yang diciptakan oleh para Anunnaki, Adamu. Sosok ini dipercaya sebagai prototip awal manusia modern. Mereka diciptakan bukan sebagai pemimpin, tapi sebagai pekerja tambang, budak bagi para dewa dari langit. Namun, seiring waktu, manusia berkembang. Mereka belajar. Mereka mulai bertanya, membangun, dan bahkan memberontak. Para Anunnaki pun terbagi dua. Sebagian ingin memusnahkan manusia, sementara sebagian lainnya mulai merasa terikat secara emosional dengan ciptaannya. Dan lalu, seperti halnya mereka datang, Anunnaki menghilang. Tidak ada catatan pasti kemana mereka pergi. Yang tertinggal hanyalah jejak, bangunan batu besar, sistem astronomi kuno, dan mitos-mitos yang terdengar terlalu detail untuk diciptakan oleh manusia primitif. Sebagian percaya mereka akan kembali, menunggu waktu ketika Nibiru mendekat lagi ke bumi. Cerita tentang Anunnaki hingga kini masih menjadi misteri. Benarkah mereka pernah menginjak bumi? Atau hanya imajinasi dari peradaban purba? Apapun jawabannya, kisah mereka telah menembus waktu, menciptakan teka-teki yang hingga kini belum terpecahkan. Dan siapa tahu, mereka mungkin tidak pernah benar-benar pergi. Terima kasih sudah menyimak cerita ini hingga akhir. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian yang saya tahu. Hanya sebatas ini. Sampai bertemu di kisah misteri berikutnya.